ngaji online, kajian kitab Fathur Rabbani untuk kesempatan Ahad 24 Januari 2021. Dan malam hari ini tentu bersama guru mulia kita, Buya Sakur Yasin MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Dan pada saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Dan tentu untuk tingkat MTS, MA, dan SMK. Untuk keterangan lebih jelas bisa Sobat Hima TV lihat dalam layar running tag yang ada di layar kaca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan al-majlis al-hadi wal khamsun. Ya, Majelis ke-51. Jadi kalau pakai kelas mah udah kelas 51 nih. Sudah profesor doktor. Iya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu fi 20 min Sya'ban min as-sanah. Ad-dunya kulluha hikmah. Kulluha hikmatun wa amalun. Titik. Ya. Titik komanya ini enggak beraturan, ini dibikin sendiri aja deh. Ya, dibikin sendiri aja titik komanya. Menurut beliau, dunia ini semuanya nih isinya apa? Hikmah dan amal. Ya. Berlaku hukum kausalita dan hukum karya dan kausalita, hikmah dan amal. Al-akhirah kulluha qudratun. Adapun akhirat itu semuanya adalah bersifat kodrat. Kalau di sini sifatnya adalah upaya hidupnya. Fahadihi mabniyatun alal hikmah. Jadi semua yang ada di dunia ini dasarnya adalah hikmah, kebijaksanaan, pilihan, upaya, usaha, gagasan, karya, dan sebagainya. Watilka, dan akhirat mabniyatun alal qudrah, tinggal menerima hasil keputusan Allah. Jadi atau di dunia ini adalah usaha, akhirat tinggal menerima hasil usaha kita. Fala tatruk al-amal fi daril hikmah. Oleh karena itu jangan engkau tinggalkan amal. Jangan engkau menjauh sama sekali tidak berkarya selama di dunia. Jangan sampai engkau meninggalkan karya. Ya. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan karya selagi engkau berada di darul hikmah. Ya, ada di alam dunia ini. Wala tajuz qudratuhu fi darul qudrah. Dan jangan engkau lemahkan kodratnya nanti di hari kemudian, darul qudrah namanya. I'bal fi daril hikmah bi hikmatihi. Selagi masih di dunia, ya bekerjalah secara rasional, secara sadar, berdasarkan program, berdasarkan skala prioritas, berlaku hukum kausalita, eksperimen dan sebagainya.
Ini urusannya di dunia. Bihikmatihi wala tattakil ala qudratihi. Jangan bergantung kepada kekuasaan Tuhan. Udah itu mah masalah takdir mah. Jangan kau tebak-tebak, barangkali saya ditakdirkan jadi orang miskin. Dari mana kamu tahu orang miskin? Ya. Itu mah nanti di akhirat urusannya, bukan di sini. Di dunia mah ya berlogika. Ya, jadi jangan sampai engkau pasangkan kepada kekuasaan Tuhan. Kalau wayahna sudah saatnya saya kaya juga, nanti Allah juga bisa aja bikin saya kaya. Ya bukan begitu. Iya. Ya, jadi logikanya bukan seperti itu. La taj'al al-qadar udhran li nafsika. Lalu takdir Tuhan itu jangan dijadikan alasan. Jangan ngeles ya berdasarkan karena takdir Tuhan, itu mengeles saja memang. Ya memang takdir dan begini sih. Ya kenapa begitu? Ya apa Tuhan tidak menakdirkan saya kaya? Ya sebabnya apa? Jadi kalau kita di dunia ini selalu harus dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak boleh ditanya kenapa, tapi kamu ya harus ditanya apa sebabnya. Kenapa kamu kiosnya tutup, warung tutup? Kenapa? Ya takdirnya. Ya jangan bertakdirnya. Dari mana terusnya takdir? Ya sebabnya apa? Anu sih gara-gara corona. Ya terus banyak utangnya. Ya sebabnya banyak utangnya kenapa? Terus warungnya dijual. Ya kenapa dijual? Jadi setiap langkah dalam dunia itu harus ada reasoning. Jangan menggunakan takdir sebagai alasan atas apapun yang engkau lakukan. Jadi wala tajal al-qadar udhran li nafsika. Jangan kau jadikan takdir Tuhan itu alasan untuk membenarkan dirimu. Mencerai istrimu alasannya takdir Tuhan, tertampak sudah. Bilang aja aku sudah capek ngeliat mukanya gitu, udah bosan gitu. Iya, mau cari yang masih muda lagi kan begitu. Iya. Fa innaha tahtaju ya. Fa innaha tahtaju bihi wa tatrukul amal. Nantinya dengan alasan takdir itulah kalau engkau merasa dibenarkan ketika tidak bekerja. Ya nasib melarat lah. Dari mana kau tahu nasib melarat? Memangnya tahu. Gitu. Jadi sekali lagi takdir Tuhan jangan dijadikan modus untuk membenarkan kegagalan-kegagalanmu itu. Jadi setiap kegagalan dievaluasi, keberhasilan juga dievaluasi. Kenapa gagal? Kita berhasil, kenapa berhasil? Ya, takdir mana nanti urusannya, bukan di dunia ini. Itu. Wa tatrukul amal. Al-udru bil qadari hujjatul kusala. Ya, beralasan dengan takdir Tuhan itu alasannya orang malas, yang disebut dengan fatalis. Kelompok fatalis itu adalah orang-orang malas, ya, yang menggunakan takdir Tuhan dijadikan alasan atas kemalasannya. Sampai sekarang orang masih menduga bahwa ajaran tawakal, ajaran berserah kepada Allah itu akan menyebabkan orang menjadi fatalis. Enggak begitu. Orang tawakal, pasrah pada Tuhan itu bukan lalu menjadi fatal. Tetapi justru sebaliknya, orang yang punya tawakalnya tinggi kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami putus asa sekalipun gagal berulang-ulang. Kenapa? Karena dia bergantung pada Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita bergantung pada sesama manusia,
Ya gagal ya putus harapan udah. Yang diandalkan itu pamannya yang jadi jenderal, yang uangnya ratusan miliar, mati. Habis nggak ada pegangan lagi. Jadi orang yang tawakal itu orang yang hanya mengandalkan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya. Bagaimana dia akan putus asa? Dia bergantung pada yang Maha Kaya, gimana lagi? Ini perlu dijelaskan, orang nggak paham-paham. Jadi kiranya jalan tawakal itu jalan sesat. Dianggapnya. Nuruti kaji sakut melarat gimana? Enggak, tapi masnya melarat gitu. Saya melarat enggak? Gitu. Ya seperti itulah. Jadi kalau belum jelas, nanya lagi dong. Ya nggak puas, nanya lagi silakan. Saya nggak marah, nggak bener. Saya malah suka digituin. Kalau kamu memang pengen paham. Tapi kalau engkau ingin menghukum, memutuskan sendiri, silakan aja itu mah. Simpulkan sendiri gitu. Innama yakunul udhr bil qadar fi ghairil awamir wan nawahi. Boleh saja takdir dijadikan sebagai suatu alasan argumentasi ya atas apapun kegagalanmu, atas apapun sesuatu yang tidak engkau lakukan, selagi tidak berhubungan dengan persoalan perintah dan larangan-larangan Tuhan. Sholat perintah bukan? Lalu engkau tidak sholat karena aku ditakdirkan belum dapat hidayah gitu. Ya nggak ada urusan. Jadi orang kadang-kadang mempermainkan takdir sebagai alasan untuk bermalas-malas. Iya, ya belum dapat hidayah. Ya kalau perintah mah yang ada alasan takdir. Ya, Tuhan juga perintah kan tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu di luar kemampuan kita kok. Allah juga tidak akan melarang kalau kita tidak diberi kemampuan untuk menghindar. Nah, ketika Allah melarang, kita tidak bisa menghindar. Di situ berlaku namanya hukum darurat. Makan babi tidak boleh, tetapi ketika dipaksa atau terpaksa, terus kita nggak boleh itu. Sekarang saya mau nanya, najisnya babi itu bukan hanya dagingnya saja, minyaknya juga, bekas penggorengannya harus disirtu, ya kan gitu. Nah sekarang para TKW yang di Taiwan, yang di Cina, di Eropa, yakin nggak mereka setiap masak piringnya disirtu dulu? Terus kalau masak sendiri, nanti beli ayam sendiri, motong sendiri, mana mungkin? Iya di Belanda juga ada dulu waktu kita di Rotterdam. Pengen makan potongan Muhammadin, saya namanya Muhammadin, Islam itu namanya Muhammadin. Jadi tukang jagal yang Muhammadin, artinya Islam gitu. Ada di apa namanya, punya orang Maroko sana penyembelihan Islami di Amsterdam. Harusnya kereta api dulu ke sananya. Iya. Balik 4 jam. Mungkin gitu? Ya nggak mungkin. Jadi gimana? Ya sudah, darurat. Berapa tahunnya? 5 tahun. Ya sudah, daruratnya 5 tahun. Nah kalau begitu diterapkan, maka kamu akan berkeputusan TKW haram. Bekerja di negara-negara non-Islam menjadi haram. Paham nggak? Nah itulah sebabnya. Jadi apa namanya, selagi tidak menyangkut urusan perintah dan larangan, ya harus ada alasan, ya. Jadi artinya setiap kita diperintah Allah untuk zakat, ya tidak ada alasan karena takdir Tuhan belum ngasih hidayah. Atau kita disuruh naik haji,
Nah, takdirnya belum saatnya. Dari mana tahunya? Belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Ya betul, belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Nah, baru belum ada panggilan dapat dibenarkan, dia sudah setor. Udah lunas. Tapi belum bisa berangkat waktu dekat ini. Kenapa? Ngantrinya 15 tahun. Sudah ada niat kan? Ya udah nggak ada masalah, itu maksudnya. Ini itu yang terpenting. Alasan takdir Tuhan jangan dijadikan modus untuk tidak melakukan sesuatu. Wa qala radhiyallahu taala anhu ba'da kalamin, selanjutnya beliau mengatakan, al-mu'min la yaskunu ila hadhihi dunya wala ila ma fiha. Seorang yang beriman tidak akan pernah jiwanya merasa nyaman tinggal di dunia ini, dan termasuk juga terhadap apapun yang ada di dunia ini. Tidak akan merasakan ada kedamaian di hatinya selama hidup di dunia ini, dengan termasuk segala kemewahan yang ada di dunia ini. Yakhudu qismahu minha wa yatanaha biqalbihi ilal haqqi azza wa jalla. Dia hanya sekedar mengambil bagiannya saja, kebutuhan pokoknya saja yang sudah ditentukan Tuhan, sisanya dia lepaskan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan ada ikan gurame 5 potong. Berapa kecukupanmu untuk makan? Cukup 1. Segini 1 aja udah. Ya udah 1 aja. Yang lainnya orang lain dong. Jangan kamu ambil semua disimpan. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah mengambil haknya secukupnya saja. Yang lainnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kira-kira. Selanjutnya, wa tanaha biqalbihi ilal haqqi azza wa jalla. Yaqifu hunaka hatta yunahi anhu wahajud dunya. Dia akan tetap tinggal di sana, di dunia ini, hatta yunahi anhu wahajud dunya, sampai dia bisa menghalau ya semua gejolak ya keserakahan dunia ini bisa dihalau. Wa yu'adzinu liqalbihi bidukhuli alaihi sifarat sirrihi ya, dan mengizinkan kepada hatinya untuk masuk ke alam dunia ini sebagai utusan saja. Sifaratus sirrihi hanya sebagai duta besar rahasia hatinya saja. Ya, ngambil ngumpet-ngumpet sambil sembunyi-sembunyi ya. Yakhruju asirra ilal qalb. Ya. Keluar kepada hatinya, wal qalbu ila nafas, dan hatinya keluar kepada nafsunya, al mutam'inatu yang damai, wal jawarihu ata'iatu, dan juga anggota badan yang penuh ketaatan. Fa bainma huwa kadzalika, sementara dia dalam keadaan seperti itu, id aghna ayyalahu anhu, keluarganya, anak istrinya dilepaskan supaya tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Anak istrinya diberikan kebebasan untuk tidak bergantung kepada dirinya sendiri.
nanti ceritanya kemudian bagaimana caranya ya itu supaya ajan jerimpet kah ya keluarga nih yang mengganggu langkah-langkah kita menuju kebenaran. Sebab yang jadi masalah kan kadang-kadang gitu, aduh Pak Kim, ya kalau saya mah bisa istri saya, nah, betul nggak? Anak saya itu saya kan sebagai ya modus juga sebetulnya. Ya, ya sekarang dicari bagaimana caranya kan gitu. Sekarang istri juga tidak akan banyak nuntut kalau diberi kecukupan, iya kan? Iya kan dijatahnya kamu sebulan 30 juta dah, cukup nggak cukup 30 juta sebulan, cukup nggak 30 juta? Kurang. Iya udah, pokoknya kamu jangan ikut campur urusan ini suami ini. Kamu 30 juta itu hak kamu, mau beli apa, mau ditabung, mau dideposito terserah kamu. Pokoknya tiap bulan 30 jutanya, cerai udah selesai. Liwis saja ke pacarnya kasih. Ya kan gitu persoalannya. Nanti saya kasih trik-triknya, nanti saya kasih tahu. Wahila bainahu wa bainahum. Ya, kemudian terjadi pemenggalan, ya, dipisahlah antara mereka dengan dirinya itu. Yakfihi syurul khalqi yuti'uhum lahu wa yahilu baina qalbihi wa qulubihim. Jadi sampai kaitan hati dengan hati mereka juga sama, ya, dipisahkan, artinya ada ada sekat-sekat, ada demarkasi, ya. Wa yabqa wahdahu ma'a rabbih azza wa jalla, dan dia akan bersama Tuhannya, hanya sendirian dengan Tuhannya saja, sendirian dengan Tuhannya saja. Ka'anal khalqa lam yukhlaqu, seolah-olah di dunia ini tidak ada makhluk lain kecuali dia sendiri, hanya merasa sendirian di alam dunia ini. Bil idhafati ilahi, dibandingkan dengan dirinya, ya, dia merasakan aku hanya ada satu antara aku dan engkau, aku di bumi dan engkau di langit, hanya kita berdua, selesai, ya. Karena la khalqa li rabbih azza wa jalla siwa, seolah-olah tidak ada makhluk lain di bumi ini selain dia. Wa yabqa rabbuhu azza wa jalla fa'ilan wa huwa maf'ulun fih, yang menjadi fa'il adalah Tuhannya dan dia menjadi maf'ul. Tuhannya sebagai subjek dan dia sebagai objek, itu saja. Jadi artinya Pak, Allah yang menggerakkan dan dia yang bergerak. Ketika dia berangkat ke sawah, kakinya yang melangkahkan adalah Tuhan. Ketika nanam padi, yang menumbuhkan padi adalah Tuhan. Ketika hujan turun, yang menurunkan hujan adalah Tuhan. Disiram dengan air, yang menciptakan air adalah Tuhan. Yang menumbuhkan buahnya adalah Tuhan. Ketika panen, yang gebod Tuhan, dia yang melaksanakannya. Itu. Jadi Allah sebagai fa'il, bahwa sebagai maf'ulun bih. Yabqa matlubuhu, ya, wa huwa talibuhu. Jadi talib dan matlub, Tuhan yang menyuruh, dia sebagai pelaksana. Yabqa asluhu wa huwa far'uhu, yang asli adalah Allah dan dia sebagai cabangnya. Ada lagi ibarat begini, seorang seperti itu. Kita ini sebagai cabang, dipatah, kita dilepas berkeliaran kemana-mana. Nanti di akhirnya cabang ini akan kembali ke pangkal lagi kok gitu. Makanya innalillahi wa inna ilaihi. Sementara kamu lagi dilepas aja kelayaban muter-muter gitu. Nanti ujungnya apa? Kembali lagi. Itu aja.
La ya'rifu ghairahu, dia tidak kenal siapapun, yang dikenal hanya Allah saja. Wala yara ghairahu, dan dia tidak pernah melihat siapapun, yang dilihat hanya Allah saja. Ya, yatribuhu anil khalqi, dia merasa terhibur hanya dengan Allah saja. Tidak ada makhluk siapapun yang bisa menghibur dirinya. Selesai. Yang ada hanya Allah saja. Nah, inilah makanya jadi banyak umat Islam yang berpegang pada syariat kokoh tuh, itu mengharamkan tasawuf, mengharamkan filsafat, ya, mengharamkan ilmu hikmah, mengharamkan banyak lah. Ya, karena saya sendiri juga dulu diwanti-wanti oleh bapak saya tuh jangan terlalu dalam gitu mempelajari ilmu tauhid tuh, barangkali tersesat gitu. Ya, saya manggut-manggut aja, pesan bapak gitu. Karena bapak saya juga orang yang keras pegang syariatnya, ya, nggak boleh ditawar-tawar. Kalau haram udah haram, udah nggak ada alasan. Itu ya, saya hormati, saya muliakan, dan beliau tetap konsisten dengan syariatnya itu. Ya, ya syariatnya ya betul. Ada semuanya, harus ada alasan, ada dalilnya, ada ijma'nya, ada qiyasnya, ada Qur'annya, ada hadisnya, kan begitu. Itu. Ya, sebab ilmu tauhid kan belum ada zaman Nabi itu. Iya, fikih juga belum ada kan? Iya. Begitu. Tsumma idza syaa ansyara lahum yujiduhu bainahum lima salihihim. Dia dicipta oleh Tuhan untuk masyarakatnya, untuk mereka, ya, dibikin orang yang benar untuk masyarakatnya. Lahum, untuk mereka. Yujiduhu, Allah menciptakan dia orang soleh itu, bainahum, yang tinggal bersama mereka. Lima salihihim, untuk kepentingan mereka. Orang-orang semacam ini dicipta Allah untuk kepentingan mereka. Walihidayatihim, dan juga untuk membimbing mereka. Dan biasanya mereka dimusuhi. Ya sudah siap dimusuhi, dicaci maki, difitnah segala macam. Yang dibunuh-bunuh juga nggak sedikit ya gitu ya. Ya, wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin, itu Al-Qur'an. Para nabi itu dibunuh-bunuh semuanya kok. Ya, hampir semua nabi itu dibunuh semuanya. Semua penggerak, pendobrak, pembaharu, itu semuanya kan menjadi korban, ya, digilas oleh revolusi sendiri. Iya, dihukum gantung dan sebagainya. Wal hidayatihim wa yasbiru ala adahum, dan mereka siap bersabar, bertahan menghadapi penghinaan mereka, menghadapi perlawanan mereka, menghadapi permusuhan mereka. Ya, li'adahum, artinya menghadapi semua kejahatan-kejahatan mereka. Hadapi aja. Limardatil haqqi azza wa jalla, semata-mata hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan segalanya untuk Allah, membimbing masyarakatnya, hartanya, sawahnya, waktunya, ilmunya, semuanya untuk masyarakatnya, ya, sesuai dengan petunjuk Allah, gitu. Al-qaumu hurrasul qulubi wal asrar. Mereka itu adalah orang-orang al-qaumu, orang-orang yang fungsinya sebagai penjaga hati. Hurasul qulub, sebagai penjaga hati.
wal asrar, dan segala sir-sir hati, rahasia hati, mereka yang menjaga. Qaimuna ma'al haqqi azza wa jalla, mereka siap bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'a ghairihi amiluna lahu, mereka bekerja bukan untuk selain Allah, mereka bekerja hanya untuk Allah, Allah saja. Amiluna lahu la li ghairihi. Ya munafik, orang munafik, dengerin. Ma indaka min haula'il qaum khabar. Wahai munafik, ma indaka, tidak ada di sisimu min haulai, dari mereka itu, min haula'il qaum, dari mereka itu, khabarun, berita. Artinya kan gini, sira mah dibandingkan dengan mereka nang langkah apa nih sira ke? Paham enggak? Arti jogro ke sira ke langkah apa nih man dibandingkan dengan mereka itu. Ya, para waliullah itu. Ya sampai sekarang waliullah dicaci maki biasa saja. Yang tidak mengakui, wali kan banyak juga kan. Yang di musyrik, yang bidah segala macam. Apa itu wali sanga? Enggak ada wali sanga, enggak ada. Betul enggak? Iya kan? Ya sampai sekarang. Sampai di ISIS di sana di Irak, makam-makam para wali dihancur, dibodomin ya, dipecah-pecahin, dibuang. Ya, salah sepanjang zaman. Makam Nabi Muhammad juga mau dibongkar kalau umat Islamnya diem. Iya. Sampai makamnya masih dibenci kok, ya kan? Ya tapi mereka kan rijalullah, mereka adalah rijalullah, siap dilakukan karena semacam itu, sebagai pembimbing hati gitu, pengawal hati. Ya, mereka bekerja untuk Allah, nggak ada urusan mereka mah, nggak pernah minta bayaran, nggak apa. Ya. Wala minal imani khabar, juga iman yang ada di hatimu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Kamu masih iman-imanan gitu. Iya, masih leob-leob. Iya. Bilang lambe abang semuanya besok lojotan jarang. Iya, jujur aja lah. Wala minal ansi billahi azza wa jalla khabar, dan juga rasa kedamaian di hatimu bersama Tuhan juga nggak ada apa-apanya kamu. Kamu nggak pernah damai, nggak pernah tenang, merasa nyaman dengan Tuhan, kok gelisah terus kok. Boro-boro suka terima, nyalak-nyalak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selalu menyalahkan Tuhanmu aja kok, boro-boro menerima segala putusannya. An qaribin tamutu wa tandam. An qaribin tamutu, tidak lama lagi kamu mau mati kok. Orang munafik, enggak lama kamu mau mati kok. Wa tandamu ba'dal maut. Ini koma gitu. An qaribin tamut, koma, wa tandamu ba'dal maut. Dan kamu akan menyesal nanti setelah mati. Qad qana'ta bi fasahatil lisani ma ajmatil jinani. Karena selama di dunia engkau lebih menerima, lebih mengagumi kefasihan lisan. Kamu lebih mendengarkan para mubalik-mubalik yang bicaranya hebat sebagai orator, yang bisa saudara-saudara sekalian kapal udara di talian lancar-lancar ngomongnya. Nah, ya. Tidak mencari mursyid yang betul-betul berilmu dan membimbing kamu dengan tulus, mencari orator, mencari mubalik yang hebat-hebat itu. Ya, sampai 15 juta juga kamu bayar. Hanya 45 menit ngomongnya padahal. Iya. Ma'a ajamatil jinan, tapi hatinya keropos semuanya itu. Ya, bukan menyampaikan dakwah tapi mencari materi. Paham likin ki? Bukan kata saya nih, kata lo Jilani. Itu tersinggung lagi. Ya cep pun. Ini Mas lagi menerjemahkan apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini orang udah mati orangnya nih. Kalau nggak terima silakan aja. Saya lagi menerjemahkan aja gitu. Ya.
Wa hadza la yanfa'uka, ini sama sekali tidak bermanfaat buat dirimu. Orang yang benar kau tinggalkan, engkau lebih mengikuti orang yang pintar ngomong, hanya ngomongnya aja. Paham beli? Ya gitu ke? Iya. Al-fasahatu lil qalbi la lil lisan. Fasoha itu lancarnya ngomong itu. Mangga. Maju beta. Nggih, mangga. Ya. Bu ini mana? Oh iya. Mangga. Ada cewek-cewek di dalam tuh. Sini aja deh. Iya, al-fasah itu orasi itu, kelancaran ngomongnya itu di hati, yaitu bukan di mulut. Hatinya lancar, bukan mulutnya yang lancar. Ya, kalau hati yang lancar bagus, kalau mulut yang lancar namanya nyerocos. Iya. Ibki ala nafsika alfan, tangisilah dirimu. Menangislah untuk dirimu sendiri 1000 ketangisan. Wa ala ghairika marratan, menangis orang lain sekali saja. Ya, hanya sebagai tanda simpatik aja lah. Kalau nggak bisa nangis ya dikusel pakai bawang juga boleh. Yang penting asal berair mata aja. Ya, untuk dirimu yang harus benar-benar. Ya mayyitul qalbi, ya mayyital qalbi, wahai orang yang hatinya telah mati. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani memanggil orang-orang yang hatinya sudah mati. Wahai orang-orang yang hatinya sudah mati. Ya ghaiban 'anil qaumi, orang-orang yang menjauh dari para orang-orang yang soleh tadi itu. Ya mudabbiran, orang yang selalu merekayasa pengen usaha melakukan tadbir, yang orang yang banyak cita-cita dan keinginan gitu. Ya mahjuban, orang yang terhijab, ya, yang tertutup hatinya. Wa bil khalqi, ya, anil haqqi azza wa jalla, yang tertutup hatinya oleh makhluk sehingga engkau tidak bisa mengenal Tuhanmu sendiri. Ilahi inni kuntu akhrisu, wahai Tuhanku, aku ini sebetulnya gagu, aku ini sebetulnya bisu sebetulnya. Fa antaqtani, engkau yang membuat aku jadi bisa berbicara. Fa'anfa'ul khalqa, dengan aku bisa bicara, aku bisa memberi manfaat kepada orang lain. Binutqi, dengan ucapanku. Wa kamula lahum as-salah ala yadayya, dan mereka akhirnya bisa diperbaiki melalui kerjaku ini, tanganku ini. Engkau bikin aku bisa berbicara sehingga aku bisa menasihati mereka. Engkau bisa memberikan aku bisa bekerja sehingga aku bisa menolong mereka, memperbaiki mereka. Wa illa, kalau aku tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, ya, raddini ila kharsi, lebih baik kau jadikan aku bisu lagi aja daripada aku bicara tapi tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu. Oke, gitu aja. Tanyakan warna mulus pakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.